Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman. Ya, Waalaikumsalam, Mbak. Selamat pagi. Selamat pagi. Sudah sarapan, Vi? Belum, Mbak. Siapa yang sudah sarapan? Kak, sudah sarapan? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Sarapan apa, Kak? Nasi ayam, Ayam apa? Ayam goreng? Kayak ayam Upin Ipin. goreng. Kayak Upin Ipin. Ya, senang sekali kita bertemu kembali di pagi yang cerah ya, sinar matahari yang tampak. Kalau nggak salah kemarin jam-jam segini matahari masih belum tampak karena sebelumnya hujan. Dan tadi malam pun sebenarnya masih hujan juga ya, tapi pagi ini cerah sekali ya. Maka memang pagi ini tepat sekali kalau kita mulai aktivitas ya. Ini adalah menuntut ilmu ya. Saya senang sekali bisa bertemu lagi dalam kondisi sehat, dan saya berharap juga kalian dalam kondisi sehat, sehingga dengan begitu kita siap untuk menuntut ilmu ya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga perkuliahan di pagi ini berjalan lancar, dan semoga juga apa yang kita pelajari pagi ini benar-benar mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu adalah mendapat ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita gunakan sebagai bekal kita nanti, khususnya setelah kita lulus kuliah. Mari berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa boleh dicukupkan. Oke, teman-teman. Hari ini kita lanjutkan, masih terkait dengan media planning. Sudah 2 pertemuan kita mempelajari tentang karakter media. Pertemuan yang awal, pertemuan yang pertama, kita mempelajari tentang karakteristik media cetak. Kira-kira siapa yang masih ingat karakteristik media cetak? Apa yang kira-kira menjadi keunggulan dan apa yang kira-kira menjadi kelemahan? Tamam, mungkin bisa membantu saya. Kira-kira apa yang menjadi kekuatan dari media cetak? Kita review sebentar ya. Kenapa Tamam? Suaramu kurang jelas? Informasinya tahan lama. Informasinya tahan lama. Wah, ini malah bukan ini, itu malah kelemahannya itu. Ayo coba, apa kekuatan dan kelemahannya? Boleh, tadi kamu jawabnya misalnya yang tahan lama itu sebagai kelemahan. Oke. Sekarang kelebihan, apa kelebihannya media cetak, Tamam? Bisa dibagi secara massal, Pak, mungkin. Dibagi secara massal itu semua ya, semua karakter media, namanya media massa pasti bisa dibagi secara massal ya. Harusnya ya, tentu tergantung segmen dan tergantung pendengarnya ya. Kalau misalnya segmennya lokal Surabaya ya seluruh Surabaya, tapi tetap ya nggak mungkin yang baca cuma 1-2 orang. Cukup banyak, maka namanya massa itu banyak orang. Mungkin dibantu sama Dita Ayu Fatmawati. Saya belum pernah dengar suaranya Dita ini. Ayo Dita. Tuh, kok hilang malahan. Ya, Kemal, apa kira-kira yang menjadi kelebihan atau kekuatan dari media cetak? Kita review ya, supaya kita maju gitu nggak ada sesuatu yang hilang ya. Jadi yang lama dipertahankan, maju lagi nambah, sehingga ilmu kita itu nambah, bukan yang lama hilang, lupa. Nah, sekarang nggak diperhatikan. Ya, Kemal? Kelebihan media cetak itu Yes. mungkin bisa disimpan, Pak. Yes, betul sekali. Bisa di retrieve, bisa diarsip, betul sekali. Kelemahannya, Mam sampai Mal? Kelemahannya apa ya, bisa Yes. disobek kali, Pak. Kenapa? Bukan. Kenapa, Bisa disobek, apa namanya? Bisa di Kayak
Aduh, gimana jelasinnya? Bingung. Wes pakai bahasa Surabaya, wes lan bingung pakai bahasa Indonesia. Ya, ya mal apa mal? Mungkin kurang update gitu Pak, kayak mungkin beda kayak TV gitu bisa. Alah. Nggak bisa live gitu ya? Nggak bisa live. Halo, mal? Ya mal? Oh, suaramu, mikmu on kok? Suaramu Halo, halo Pak, halo Pak. ya, nggak live, nggak bisa live gitu koran? Iya betul betul, nggak bisa nge-live gitu. Ya, tadi nggak bisa segera ya, ya betul ya. Oke, mungkin kita review sedikit. Pertama kita lihat di karakter media cetak kemarin sudah kita pelajarin ya. Tadi sudah disebutkan sebagian. Yang pertama adalah kekuatannya adalah bisa diarsip ya. Kemudian nanti bisanya di-retrieve ya, bisa diakses lagi ya. Terus kemudian kekuatan lainnya adalah apa namanya, bisa mendalam ya, informasinya itu bisa cukup mendalam infonya ya, beda dengan media yang lain. Jadi kalau koran bisa sampai dalam sekali pembahasannya, namun kelemahannya adalah umurnya pendek ya, umurnya pendek sekali ya. Jadi kalau misalnya media cetak koran misalnya itu kalau misalnya harian ya paling beberapa jam, setelah itu sudah terlihat basi ya. Kemudian lagi kelemahan yang lainnya itu adalah tidak bisa aktual ya. Jadi kalau misalnya barusan hari ini jam 7 gini ya, jam setengah 8 ini ada berita, anggapnya jam 7 ya. Terus kemudian sekarang beritanya sudah agak mendapat apa ya, sudah digali sama wartawannya. Ya, apapun berita itu baru bisa disampaikan kepada pembacanya baru besok pagi gitu. Padahal ini sudah ya, Nur Afifah silakan. Ya, apa namanya, baru bisa dibaca atau baru bisa disampaikan besok pagi itu kalau harian pagi ya, padahal wartawannya sudah mungkin yang pertama kali datang ke situ ya, beda dengan mungkin media yang lain ya. Oke, kemudian pertemuan kedua kita lanjutkan tentang karakteristik media ya, ini adalah kita lanjutkan adalah media yang setelah radio setelah media cetak adalah media radio. Apa kira-kira yang menjadi kekuatan dari media radio dan kelemahannya? Kevin Jeremy Kurniawan. Kira-kira apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan dari radio? Kevin? Tuh, Kevin. Ya Pak. Apa Vin? Kira-kira kekuatan dan kelemahannya dari media radio? Kalau kelemahannya itu cuma audio saja, nggak ada visualnya. Oh, itu ya oke, boleh. Terus apa lagi? Kelebihannya apa ya? Apa? Oh, tertawa sudah sarapan belum, Vin? Belum Pak. Belum, pantas. Oh, belum sarapan kenapa? Baru bangun. Waduh. Ya, mungkin dibantu sama Yasrif. Apa ini kelebihan dan kekurangan dari media radio? Yasrif atau Yan Maulana, monggo. Mungkin bisa bantu Kevin. Apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari media radio? Tadi sudah dibantu sama Kevin. Ya, apa namanya, radio katanya cuma hanya satu media, yaitu adalah media audio. Ya. Kalau koran tadi ya satu media juga, tapi visual ya. Jadi yang satu visual, yang satu audio. Nanti baru lengkap di televisi, ya audio visual. Yan? Ya, Pak. Apa kira-kira menjadi kelebihan dari radio? Kelebihannya bisa didengarkan di mana saja, Pak. Bisa didengarkan di mana saja. Ya, bisa sih. Oke, boleh. Lainnya?
Yan, kamu di mana ini Yan? Kok ada suara banyak sekali? Di tempat mana ini? Di kos-kosan apa di warkop ini? Di rumah, Pak. Di rumah lu kok suaranya kok banyak sekali kayaknya. Iya, Pak, deket ini soalnya kan. Deket kipas. Tak pikir di warkop kamu. Enak, ada beberapa teman kalian atau kayak kelas kalian. Kalau kuliah di warkop, enak. Ya, kira-kira apa lagi? Ya, Apa lagi? nggak denger aku. Ya, Pak, belum kepikiran, Pak. Belum pikiran. Oke, mungkin dibantu sama Alfian. Alfian Muharram Satyawira. Alfian, Ya Pak. apa kira-kira yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari radio? Kita sudah membahas satu tadi media cetak, sekarang menginjak satu lagi media radio. Kira-kira apa? Kelebihannya itu bisa didengarkan di mana saja dan Di mana saja tadi sudah dijawab tadi sama siapa? Kevin tadi. Apa lagi? Iya, Alfian, nggak dengar suara saya. Kok nggak dengar suara saya? Nggak dengar suaramu. Alfian, Iya Pak. sudah sarapan belum? Belum Pak. Waduh, pantesan lemes. Teman-teman sarapan lah, apa gitu, nggak perlu sempurna, pokoknya penting sarapan. Apa serial, mungkin biskuit itu, crackers, kalau enggak ya gorengan. Kalau perut penuh ini bisa mikir ini. Kan otak kan sumber energinya bukan baterai yang dicas, tapi makan. Ya, jadi media radio itu kelebihannya satu ya, adalah bisa didengarkan sambil lalu, sehingga bisa sebagai teman setia ya, teman untuk bekerja, karena tidak perlu fokus ya, nggak perlu fokus mendengarkan ya. Kemudian juga adalah radio bisa aktual ya, sebaliknya dengan media cetak ya. Terus kemudian adalah bisa interaktif. Sedangkan kelemahannya ya, kelemahan radio adalah cuaca ya, terpengaruh dengan cuaca, kualitasnya ya. Oke. Setelah media radio kemudian ditemukan lagi media baru, namanya media televisi. Media televisi ini gabungan antara audio dan visual jadi satu. Jadi kalau tadi media cetak hanya melihat aja, sedangkan radio hanya mendengar aja, wah ini televisi ini lengkap ini, mendengar dan melihat. Nah ini, kira-kira apa yang menjadi kelebihan dari media televisi dan kelemahannya? Bayu Priambodo? Iya Pak. Kelebihannya itu non-stop menarik ya Pak ya, karena ada ya itu tadi ya, audio sama visualnya. Ya, betul. Kekurangannya tuh ya paling mahal sih Pak. Iya, betul. Oke, makasih. Ada tambahan mungkin? Gak ada. Oke, mungkin ditambahin lagi sama Hizkia. Kira-kira apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan? Tadi sudah dijawab sama Bayu, mungkin tambahan lagi. Ya. Hizkia? Gimana ini? Nur Afifah, kamu sudah kembali dari toilet? Nur Afifah, sudah kembali? Oh, masih di toilet ini berarti Nur Afifah. Mungkin dibantu sama Kafit Al-Fahila. Kafit, apa yang kira-kira menjadi kelebihan dan kekurangan dari televisi? TV. Kamu sering nonton TV nggak, Kafit? Iya, Pak. Kalau nonton TV kamu nonton apa biasanya? Channel apa? Kalau waktunya sepak bola aja, Pak.
Di luar sepak bola nggak lihat TV. Enggak. Berarti nonton apa? Channel apa yang ada sepak bolanya? Nggak tahu aku. Bukan penggemar bola. Sepak bola Indonesia sih, Pak. Hah? Di Indonesia. Oh, di Indonesia. Berarti ini ya, apa? Kompetisi di Indonesia ini ya. Iya, Pak. Kalau di luar negeri kan itu ya, CTV ya. Kurang tahu sih, Pak. Enggak lihat soalnya. Kayaknya juga sudah nggak ada juga ya. Kalau dulu itu apa yang Liga Inggris itu, SCTV ya. Nah, kira-kira apa Fit, kelebihan dan kekurangan dari TV? Mungkin kelebihannya itu kayak siarannya itu gratis, Pak ya. Gratis, ya, kayak radio ya. Oke, terus? Tapi nggak bisa semua gratis loh Fit. TV kabel itu bayar. Iya, ada yang baru juga sih. Itu yang TV terestrial ya, yang analog itu. Ya, terus? Terus ada yang bisa disambungkan internet juga, Pak, televisi itu. Sambungkan internet. Ya, apakah yang lain nggak bisa? Ya, kalau oke, radio terus? nggak bisa. Hah? Kalau radio nggak bisa, Pak. Radio kan bisa disambungkan di internet. Oh, Streaming itu. Oh iya. Iya, sekarang udah bisa. Apalagi kira-kira? Udah sih Pak. Kurang Kalau tahu. kelemahannya? Harus sambil dicas. Dicas. Iya. Pakai tenaga listrik ya pokoknya ya. Entah pakai baterai atau PLN ya. Oke, terima kasih Kak Fit. Ya, kita review ya. Jadi kalau sekarang ada media baru dan media baru ini penyempurna ya. Makanya ini yang disenengin orang-orang ya karena lengkap ya. Maka salah satu kekuatan televisi ya tentu tadi itu menarik ya karena lengkap, ada audio, ada video. Jadi nggak perlu membayangkan. Baca koran membayangkan, baca radio juga dengerin radio membayangkan ya. Kita mendengarkan liputan tadi Kafit yang katanya suka sepak bola. Zaman dulu kan nggak ada siaran langsung lewat TV, pakai radio. Itu membayangkan seperti apa. Membaca koran, kejadiannya misalnya korbannya atau apa juga membayangkan, kecuali ada fotonya. Jadi televisi ini lengkap ya. Ini makanya menarik ya, sehingga banyak adalah pengguna user yang paling banyak adalah dibanding tadi itu adalah televisi ya. Namun kelemahan televisi adalah sifatnya untuk yang iklan itu sifatnya mereka sekarang adalah meninggalkan. Jadi waktunya iklan dia malah kemudian pindah channel ya, tinggal kekuatan ibu jari kekuatan pada remote ya. Beda dengan yang lain ya, media cetak, media radio karena sudah dianggap sebagai teman setia, kodangan koran mau tidak mau ya dibaca ya kayak gitu. Sedangkan kalau televisi bisa dilompatin, ini yang merugikan bagi kita sebagai insan periklanan. Oke, hari ini kita masuk ke media yang paling akhir ya, 1, 2, 3 media tadi itu saya anggap sebagai media konvensional ya, media lama gitu. Dan sekarang ada media baru, saya yakin kalian sudah kenal dengan media ini. Apa itu medianya itu? Dita? Apa media yang baru sekarang ini? Mungkin kamu sudah mengkonsumsinya sejak bangun tidur tadi. Dita? Loh, Dita nggak ada lagi nih. Nur Afifah? Coba diam semua. Ya, media yang baru adalah internet ya. Saya yakin kalian pasti mengkonsumsi. Kalau saya tanyakan 3 media itu, bisa saja mungkin kalian menjawab tidak ya. Apakah kamu membaca koran? Mungkin tidak. Mendengarkan radio ya jarang-jarang. Melihat televisi ya tergantung. Tapi kalau mengkonsumsi internet, wah ini saya yakin pasti ya. Sekarang aja kita kuliah pakai internet. Tapi ini bukan media massa ya. Jangan anggap media massa. Cuma memang medianya adalah internet ya. Nah, maka sekarang kita akan masuk lagi melihat media massa yang disalurkan lewat internet. Nah, ini. Maka ini yang mungkin akan jadi bahan kajian yang lebih utama karena ke depan ini mungkin internet akan semakin kuat ya, semakin kuat dan hidup kita mau tidak mau pasti terkait dengan internet ya. Maka sampai Mark Zuckerberg sampai membuat
atau mengubah Facebook menjadi metaverse ya, supaya apa? Katanya kehidupan nanti akan terkait dengan internet ya. Kalau istilah sekarang namanya IoT ya, Internet of Things. Semuanya terkait dengan internet ya. Tapi kita sekarang sudah ya, kuliah ini sudah pakai internet. Presensi pakai internet. Mengumpulkan tugas pakai internet. Ya, mencari bahan kuliah lewat internet ya. Nah, ini sekarang karena ini internet sudah banyak dikonsumsi, maka ini juga kita gunakan untuk melakukan strategi kampanye periklanan. Nah, sekarang kita akan lihat karakteristik dari internet. Namun mungkin sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang mau ditanyakan dengan materi-materi sebelumnya, terkait dengan materi sebelumnya. Ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin terkait dengan media-media tadi? Ada? Langsung aja, Pak. Oke, siap. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Ya, karakteristik dari media internet. Ya, ini adalah media baru. Kalau di Indonesia sekitar tahun 95, seingat saya, masuk ya di Indonesia. Tapi itu masih belum semuanya. Ya, kalau di luar negeri sudah tahun 70-an, tapi ya sekali lagi kalau tahun 70-an juga masih belum semua. Tahun 90 katanya sudah masuk di Indonesia, tapi saya pertama kali ya karena saya kerja di SCTV itu saya kenal internet. Tapi saya tahu tahun 95 saya menggunakan internet tidak banyak atau sedikit sekali ya, kecuali perusahaan sebesar skala kayak SCTV yang ada internet ya. Paling semuanya cuma hanya sekedar email, tapi kalau tempat kami itu sudah tidak hanya sekedar email ya, karena menggunakan koneksi satelit ya. Oke. Internet ini adalah media baru ya. Awal pertama kali sebenarnya adalah diciptakan oleh tentaranya Amerika ini sebenarnya, ya ngeri ya. Jadi internet ini sebenarnya adalah ciptaan dari lembaga riset dari tentaranya Amerika, namanya DARPA. Ya, pada waktu itu ada perang dingin. Apa itu perang dingin? Apa itu perang dingin? Siapa tadi? Oh, saudara mic-nya menyala. Siapa yang mau jawab? Apa itu perang dingin? Apa itu diem-dieman ya? Kalian dengan teman kalian diem-dieman. Wah, itu dia lagi perang dingin itu dengan temannya. Apa ya perang dingin? Yan, apa itu perang dingin? Coba diam semua ini. Tamam, apa itu perang dingin? Ya, perang yang tidak secara langsung. Perang tidak secara langsung. Ya, mungkin hampir seperti itu ya. Jadi pada waktu itu ada dua kekuatan besar di dunia ya, yaitu adalah Amerika Serikat dan Uni Soviet. Jadi setelah Perang Dunia Kedua, negara pemenang Perang Dunia Kedua yaitu blok Barat, Amerika, dan blok Timur adalah Rusia. Nah ini sepertinya mereka mau perang gitu, tapi nggak perang-perang. Ya jangan sampai ya kalau perang hancur dunia ini, karena mereka menggunakan nuklir ya. Nah pada waktu itu ya, ketika sudah ditakutkan dengan nuklir karena sudah dipakai di Perang Dunia Kedua dan itu begitu dahsyatnya, padahal itu kekuatannya cuma hanya sekian persen dari kekuatan yang sudah ditemukan sekarang ini ya, maka Amerika berpikir bagaimana kalau kemudian memang terjadi perang nuklir ya, supaya kita tetap bertahan ya. Tentu kan semuanya hancur, media komunikasi hancur, media informasi hancur ya. Maka kemudian Amerika, DARPA itu yang lembaga risetnya pertahanan mereka ini membuat internet ya. Jadi tentu mereka menciptakan bunker-bunker. Jadi kalau diajar dengan rudal di permukaan, yang di bawah tanah ini aman ya, sampai berapa lama, bertahun-tahun ya, kayak di film-film gitu ya. Setelah sudah puluhan tahun sudah di bumi itu sudah aman, kemudian mereka kembali, semuanya hancur kayak gitu lah. Tentu ini nggak ada komunikasi antar satu bunker dengan bunker lain. Misalnya ada bunker di New York, ada bunker misalnya di Los Angeles, ini kan nggak bisa komunikasi. Maka mereka menciptakan namanya internet ya. Awalnya internet ini dikembangkan atau disambungkan 5 universitas top di Amerika ya untuk sebagai komunikasi. Tapi setelah berhasil, universitas lain nyambung-nyambung, akhirnya swasta juga ikut ya.
Jadi media internet ini sebenarnya menarik karena sebenarnya itu adalah dalam rangka perang sebenarnya ya. Tapi memang karena memang sangat-sangat berguna sebagai media komunikasi, ya itu berkembang ya. Contoh yang tidak bisa saya bayangkan sekarang ini adalah saya bisa mendengarkan radio, ya, radio Amerika, radio Australia dengan jelas ya. Kalau dulu nggak bisa mendengarkan kecuali mungkin radio yang dikhususkan untuk luar negeri ya, kayak Amerika itu Voice of America, kalau Australia itu radio Australia, tapi kualitasnya jelek dan itu memang sifatnya propaganda. Sekarang saya bisa mendengarkan radio-radio swasta yang namanya singkatan-singkatan itu KLJBS, OPO, KLTV kayak gitu. Ya bahkan saya juga bisa melihat TV-TV lokal mereka. Ya, orang kita yang di luar negeri pun juga masih bisa ngikutin media-media kita. Radio Surabaya itu sering sekali penyiarnya menyapa warga Indonesia, warga Surabaya yang mereka sekarang tinggal di Amerika, tinggal di Hawaii, ya, tinggal di Taiwan gitu, karena mereka masih tetap memonitor ya. Ini nggak bisa kita bayangkan bahwa hal itu bisa terjadi ya. Termasuk mungkin nggak bisa dibayangkan bahwa kita bisa kuliah di rumah masing-masing. Ini nggak terbayang ya, nggak terbayang. Saya ngajar mulai tahun 2001 juga nggak terbayang bahwa ngajar atau perkuliahan sekolah model seperti ini. Tapi kenyataannya bukan hanya perguruan tinggi mahasiswa yang kuliah model internet, anak TK pun juga seperti ini. Ya. Ini contoh hebatnya teknologi. Ya. Kemudian teknologi komunikasi terus berkembang, maka revolusi komunikasi itu hingga kini terjadi. Ya. Sebenarnya internet ini hanya saluran ya teman-teman. Jadi kalau kita bayangkan internet itu seperti jalan gitu, jalan raya. Kemudian di dalam jalan raya itu ada kayak jalur-jalur. Ya, yang kecil jalur sepeda, jalur truk yang lambat, ini jalur mobil, ini jalur kencang buat nyalip gitu. Di internet juga begitu teman-teman ya. Jadi bahkan internet itu jalurnya banyak sekali ya, ini yang dinamakan sebagai port ya. Maka port ini kadang-kadang memiliki kekhususan. Misalnya port 27 sama port 110 ya. Port 27 itu adalah ngirim email, sedangkan port 110 itu POP 3 itu bisa ngambil email ya. Kemudian ada port 83 dan 8443 itu adalah website yang kita lihat ya. Dan website itu bukan internet ya. Maksudnya website itu bagian dari internet, tapi internet tidak hanya website. Memang mungkin kalian menganggap website itu ya internet itu website, bukan ya. Karena kebetulan dulu ketika saya pertama kali internet, ya website itu masih sederhana. Justru yang kita pakai dulu kebanyakan adalah email. Terus kemudian namanya NNTP. NNTP itu kayak forum. Jadi kalau saya ngakses tentang berita-berita, saya masuk kayak forum ya. Jadi kalau sekarang itu kayak Kaskus gitu loh. Tapi Kaskus kan bisnya web. Ini kayak kalau kalian lihat film-film hacking gitu. hacker itu gelap-gelap irang kayak gitu, MS-DOS kayak gitu ya. Jadi saya merasakan dulu ya, baru web itu mungkin baru berapa dan sekarang sudah canggih ya. Dulu aplikasi dibuat menggunakan Delphi, Fox Pro, sekarang sudah rata-rata aplikasi berbasis web ya. Nah, dua jejak utama sebagai inovasi di dalam revolusi komunikasi, yang pertama adalah komunikasi satelit. Apa itu komunikasi satelit? Komunikasi satelit itu adalah komunikasi yang menggunakan satelit ya. Jadi kita pakai handphone gini bisa berkomunikasi. Tapi kalau yang kita pakai handphone ini karena ada BTS ya, cuma cakupan BTS itu paling cuma berapa kilometer. Tapi kalau kita di tengah laut di puncak gunung nggak ada BTS, jangankan di puncak gunung, di desa-desa tertentu yang mungkin agak jauh gitu dari kota aja kita nggak punya sinyal. Nah, kalau menggunakan satelit ya, karena satelit itu bisa mencakup seluruh dunia, maka kita bisa terhubung ya dimanapun ya. Nah, maka komunikasi satelit ini biasanya digunakan militer ya. Kemudian berikutnya komputer, jelas ya, komputer ini adalah revolusi dan sekarang berubah menjadi bentuk yang lebih simpel ya. Saat saya kuliah gitu, kuliah malah belum kenal komputer ya. Saya sampai lulus itu
nggak diajarkan komputer. Masa Pak Yusuf? Ya sampai lulus kuliah S1 saya tidak diajarkan komputer ya, karena memang nggak ada komputer. Melas ya, kalian malah kelas berapa sudah kenal komputer? Tamam, kamu SD sudah diajarkan komputer di sekolah? Sudah. Tamam? Sudah. Di SD-mu ada lab komputer? Ada, Pak. Kamu sekolah di mana, Mam? Di Kalimantan, Pak. Oh, di Kalimantan SD-nya. SD swasta apa SD negeri? SD swasta. SD swasta. Oh, ya pantas kalau SD swasta, Mam. Ya, saya sampai kuliah 1 belum ya, belum ada komputer. Dan komputer awalnya bentuknya kotak gitu yang namanya PC ya, desktop ya. Tapi kemudian berkembang lebih ringkas ya, laptop. Tapi laptop sama PC dulu harganya 3 kali lipat dibanding PC. Jadi kalau harga spek yang sama misalnya Intel i3 gitu, Intel i3 gitu harganya 5 juta misalnya kalau itu PC desktop. Kalau laptop bisa 15 juta ya. Sehingga yang menggunakan laptop ini jarang sekali kalau enggak orang kaya atau pengusaha ya. Kebanyakan pegawai-pegawai itu aja menggunakan PC di kantor. Tapi sekarang semakin murah dan justru sekarang terbalik kayaknya. Lebih banyak pengguna laptop dibanding pengguna PC ya. PC mungkin sekarang hanya terpakai untuk server-server ya. Lah, dengan adanya internet ini maka semuanya diubah bentuknya atau formatnya yang dinamakan digitalisasi ya. Karena dengan model bit ya, informasi bit 1010 IO gitu, input output ya yang 1010 itu, maka itu namanya digitalisasi. Dan ini sekarang itu menjadi lebih praktis ya, lebih efisien, lebih efektif. Contoh, sekarang kita ya kalau mengerjakan tugas sebelum pandemi kalau nggak salah saya tugasnya selalu minta dalam bentuk di print. Di print terus kemudian dikumpulkan ya, makanya di rumah saya itu sampai banyak itu ya. Iya Pak, ingat saya. Dan kalau ada yang ngumpulkan itu mesti kadang-kadang saya sudah dikejar itu di di parkiran. Pak Yusuf, ngumpulkan tugas. Ya, mungkin baru ngeprint ya, baru ngerjakan di kelas ya, terus ngeprint terus, loh Pak Yusuf sudah pulang, wajar di tempat parkir ya. Kadang-kadang dikumpulkan di rumah kayak gitu. Sekarang sudah nggak ada, karena semuanya serba digital ya. Kalian ngerjakan di Word nggak perlu di print, save ke PDF, submit, selesai. Saya enak ya, nggak perlu dirusui dengan berbagai dokumen karena saya ngajarkan nggak hanya satu mata kuliah, ngumpul loh, kacau. Ini ada ngumpulkan 1-2 orang, saya bawa tas ini, waduh saya kadang-kadang capek, saya letakkan di meja, pas nanti dikoreksi bingung, yang mana ini gitu ya. Jadi sekarang lebih praktis ya, digitalisasi. Apalagi kira-kira digitalisasi, contoh-contoh digitalisasi di dalam kehidupan kita ya. Banyak ya sebenarnya digitalisasi di mana di dalam dibentukan komputer, misalnya presensi ya. Dulu waktu saya kerja pertama kali presensi di SCTV itu pakai ceklok ya. Jadi ada kayak kertas kardus gitu, kertas keras gitu, terus kemudian saya masukkan alat ceklok gitu, jedek, sama dia kayak dicetak gitu, jedek gitu. Nah itu di situ tercantum hari dan jam ya. Jadi saya tahu nanti masuk ini jam berapa ya. Nanti ada orang yang input. Satu orang yang pekerjaannya cuma input. Bayangkan karena pegawai di SCTV banyak, ada ribuan, 1.500 ya. Jadi setiap hari dapat dia input ya. Kalau enggak gitu nanti nggak bisa laporan, Yusuf terlambat atau tidak, yang lembur atau Yusuf lembur atau tidak. Nah, terus kemudian saya resign, terus sempat kerja, malah ini manual lagi itu malah ya. Presensinya menulis. 1, M Yusuf masuk jam 7.30 gitu. 2, Tamam masuk jam 7.31. Tetap ada 1 orang yang input ya. Ini ya, ini sudah input itu sudah dalam bentuk digital, tapi kita melakukannya dalam bentuk masih belum digital. Sekarang kalian tinggal pakai sidik jari. Nah itu ya, yang paling baru di kantor saya yang paling baru itu presensinya sudah menggunakan HP. HP gimana Pak Yusuf? Kalian nyalakan GPS, datang di kantor, ya nggak perlu
nggak perlu deketin ruang sidik jarinya, scan absensi gitu, presensi, tinggal kalian nyalakan aplikasinya itu nanti akan muncul seperti kamera, ya kita hadapkan gitu, langsung kayak terscan gitu, langsung sudah masuk ya. Tapi posisinya harus di kantor ya. Kalau kalian masih di rumah melakukan gitu nggak bisa, meskipun GPS-nya dinyalakan, karena aplikasinya sudah ngeset bahwa kalau dia masuk di dalam GPS itu di kantor itu maka dianggap pasien. Enaknya ini mengurangi antrian yang juga dianggap merugikan. Mungkin kalian tidak pernah merasakan ya. Tapi kalau kalian perhatikan di kampus itu ya, kalau pagi hari itu pas presensi itu kan datangnya bareng itu Bapak Ibu dosen itu atau sama petugas-petugas bareng ya. Antri itu kan. Mereka mungkin datangnya bareng gitu ya, tapi ketika masuk antrian bergilir, padahal di depan itu kadang-kadang bermasalah, entah tangannya kan, kalau di Undika itu selain tangan, sidik jari juga muka gitu ya, bioritmik ya kayak gitu. Jadi tambah lama. Kalau kadang lama itu kadang-kadang, khusus sekali-kali dia kesuwen nih karena mengganggu lancarnya pembangunan gitu. Enggak belum gitu, karena kalau dia minggir, absen belakang dari belakang, sudah telat ya, karena kan sistem misalnya paling akhir jam 7.30 misalnya, berarti kan kalau sudah 7:01 sudah apapun meskipun terlihat terlambat 1 menit sudah tanggap telat gitu. Wah, ini kan nggak adil, yang tadi itu bareng tapi antri ya. Saya sih merasakan seperti itu. Kalau sekarang kayak gitu Pak? Kalau yang sekarang terakhir sebelum pandemi gitu kan, saya lihat di lantai 1 itu loh, sebelum depannya lift lift itu presensinya para Bapak Ibu dosen. Sampai pandemi juga gitu kan? Oh, kalau pandemi enggak ada di kantor, enggak ke kampus, ya enggak ke kampus. Gak mau ngasih saran Pak ke kampus biar mahasiswa juga kalau misalnya masuk kampus itu kayak kan kita presensi itu tinggal pakai aplikasi juga gitu Pak? Bisa dulu di tiap kelas itu di sebelah kanan ada kayak tab KTM. Iya. Nah, tapi itu kan udah lama kan Pak. Cuman mungkin ngasukan kayak mahasiswa atau dosen gitu juga pakai HP gitu Pak. Jadi nggak perlu tapping lagi. Tinggal betul. HP nyalain GPS. Yes, itu mungkin lagi nanti saya sampaikan. Ya betul idemu. Soalnya saya memang kalau di kantor yang paling baru itu sudah menggunakan HP. Ya, lah cuma kemarin itu menggunakan tab itu yang di depan dekat pintu masuk itu memang nggak akurat ya. Iya Pak. Kayak kasus dulu di SCTV kan pakai ceklok ya, itu kan pakai kayak kertas gitu. Yeah. Saya bisa misalnya, Vi, kamu kok budal nggak Vi? Iya, aku koyoke loro weteng iki. Mungkin budal rada awanon. Tolong ceklok dong ya. Teman-teman SCTV ya begitu gitu ya. Jadi dilihat dulu, kalau ada sapamnya pasti dimarahin kan, wah tolak-tolak gak ada sapam langsung diambil temennya, dia sendiri caplok dulu, tolak-tolak gak ada sapamnya, teman-temannya diambil semua, diceklokan semua, dipresensikan semua. Itu maka itu kelemahannya ya di yang sekarang ini juga begitu, bisa titip KTM itu ya untuk ditapkan lah, makanya itu sekarang nggak dipakai karena nggak akurat ya. Ceklok itu juga sudah nggak kepakai. Sekarang pakai sidik jari ya. Sidik jari kan nggak bisa titip. Cuma tadi itu kelemahannya. Waktu jam bersamaan, wah itu ketika antri, wah itu yang sebenarnya dia nggak terlambat ya ngepres gitu ya. Tapi langsung bisa presensi nggak terlambat. Tapi karena antri, itu kadang-kadang kalau beberapa dosen pas kelihatan itu parkirnya nggak diparkir sepeda motor. Parkir di pintu masuk langsung dia lari. Setelah presensi baru ngambil sepeda motornya gitu diparkirkan. Karena takut terlambat ya. Itu kalau kasus saya itu ya gitu semua, itu saya sudah ngalamin kayak gitu itu. Dulu di kantornya kayak gitu. Udah kalau takut kayak gitu, sepeda motornya diparkir, gak diparkir, pokoknya secepatnya ke tempat presensi, setelah presensi baru ngurus sepeda motornya ya. Makanya kemarin di kantor yang ada presensi sidik jari itu, presensinya kita letakkan bukan di dalam, di luar. Di luar ya. Kalau
Kalau di Undika kan masih di dalam ya, mungkin harusnya diletakkan di apa namanya, di bawah kantin itu mungkin ya, atau di pos sapam itu harusnya, mungkin dekat situ harusnya. supaya enak langsung parkir gitu. mungkin ya, tapi idemu mungkin betul ya. Saya terserang, saya terkesan dengan menggunakan presensi menggunakan HP ya, pakai kamera. Jadi aplikasi yang buka langsung nggak ada kamera selfie, kita paskan langsung kecepret, langsung otomatis ya kecepret, terus kemudian karena nanti kita sudah nyeken, jadi kita sudah motret sendiri sebagai database-nya. Jadi kalau pakai wajah kita sendiri kemudian di scan sama, nanti wajah kita jadi hijau, garis sekelilingnya itu hijau, langsung kemudian cekrek, langsung presensi gitu ya. Enaknya misalnya kita datang bareng nggak masalah karena pakai HP-nya sendiri-sendiri, jadi nggak akan ada yang namanya tadi itu ya. Sekarang sudah kayak gitulah saya pikir ya. Mungkin saya tidak perlu akan panjang lebar karena kasus-kasus digitalisasi ini banyak sekali ya. Oke, kita lanjutkan. Alat-alatnya ya, kamera, PC, printer, kamera, ini adalah salah satu yang menggunakan digitalisasi. Maka di sini kita akan lihat bahwa media konvensional, istilah saya ya, atau media tradisional, itu adalah memetik keuntungan dari perkembangan teknologi media baru. Loh, kok bisa Pak Yusuf? Bukankah tadi Pak Yusuf bilang bahwa sekarang sudah ada internet? Nah, betul. Ya, media tradisional seperti koran ya, atau media konvensional seperti koran, sekarang ada versi online ya, Jawa Pos. Sekarang ada jawapos.com, Kompas ada kompas.com. Apalagi Surabaya Pos ada surabayapos.com ya. Radio Surabaya. Saya juga ada surabaya.net. Kalau kalian masuk ke surabaya.net itu malah sekarang bisa melihat radio itu 24 jam juga melihat kondisi wartawannya, reporternya ya. Jadi pakai CCTV ya. Jadi dilihat gitu dengan CCTV. Tapi kita lihat. Jadi kalau misalnya radio Surabaya punya tamu, ada acara talk show, kita juga melihat kok tamunya ya. Terus kemudian sekarang canggih juga kalau misalnya contoh ada laporan dari pendengar gitu, misalnya melaporkan bahwa orang tuanya yang sudah pikun gitu, yang sudah tua pikun itu misalnya hilang gitu ya. Kalau dulu kan fotonya sudah saya kirim ke gatekeeper gitu ya, kita hanya cuma nanti membayangkan dari penyiarnya, karena penyiarnya yang bisa melihat, menjelaskan oh ciri-cirinya begini. Sekarang dengan kita lihat di Suara Surabaya dengan live comment, langsung tahuan itu fotonya juga diperlihatkan di websitenya itu langsung ya. Jadi enak, saya mikir kayak gini ya gitu. Jadi lebih enak ya. Bahkan kemudian sekarang beberapa telepon dari pendengar, mereka telepon pakai WA, video call, langsung ketahuan juga wajahnya. Dulu ada beberapa orang yang saya hafal namanya, seperti Pak Agustinus itu, setiap pagi itu selalu telepon. Terus Pak Gani gitu ya, sampai sekarang saya nggak tahu wajahnya kayak apa. Ya itu sekarang ada muncul, cuma kalau saya dengerin radio, saya tetap menggunakan yang streaming ya, yang kayak aplikasi streaming hanya suaranya. Terus kemudian televisi, sekarang juga ada streamingnya ya, sudah streaming. Jadi media baru ini juga bisa menggunakan teknologi media baru, tapi jangan lupa media baru ini, internet ini adalah kompetitor ya. Kompetitor yang menyakitkan. Kok bilang menyakitkan Mbak Zob? Iya, ya. Contoh sekarang ya, koran ya. Berapa sekarang pembaca atau pelanggan atau pembeli dari koran? Turun terus ya. Sekarang beberapa media massa bahkan kolaps ya, tutup, bangkrut ya, karena nggak ada yang beli ya. Hai itu padahal sudah saya nikmati sejak SD, itu tutup ya. Terus kemudian Donald Bebek itu bacaan kita sejak kecil juga tutup. Siapa yang suka sepak bola pasti akan baca tabloid bola, itu menemani kita melihat skor ya, kompetisi berbagai dunia, itu sekarang juga tutup ya. Koran-koran sekarang juga sudah kembang kempis, bahkan sebesar kayak Jawa Pos pun saya dengar juga kembang kempis. Ini saya dengar dari orang dalam ya, oplahnya tinggal berapa. Tapi yang jelas kantornya Jawa Pos itu sekarang tinggal 1 lantai ya, dulu 2 lantai, sekarang 1 lantai karena sudah tidak mampu membayar sewa kantornya ya. Dulu bisa nyewa 2 lantai, sekarang cuma 1 lantai.
Ini nggak tahu nanti mungkin jadi setengah lantai. Karena sudah berkurang banget ya, sudah orang males ngapain baca koran. Saya bisa melihat detik.com itu langsung dengan cepat ya, seperti itu. Terus kemudian juga radio mungkin, radio saya juga bisa melihat podcast ya. Nah ini media baru ternyata juga mengubah cara kita berkonsumsi media. Mengapa kita sekarang kok lebih enjoy dengan menikmati media yang baru? Karena media konvensional satu arah ya. Jadi kalau misalnya saya baca koran, wah ini wartawan yang ngawur ini, ketara iki dibayar ya, sampai ngomel tok. Nggak ngomel-ngomel tok. Kalau sekarang sifatnya interaktif langsung. Wow, wartawannya nggak baca ini gitu, langsung kadang-kadang wartawan baca juga kemudian diganti misalnya seperti itu. Nah, itu langsung bisa kita berkomentar, setuju, bahkan kemudian suka, kita mungkin nge-like, kemudian ingin menginformasikan ke teman lain, ini loh berita penting, kita bisa nge-share ya, itu sifatnya interaktif ya. Nah, zaman dulu nggak bisa ya. Misalnya contoh informasi yang disampaikan oleh seorang tamu di dalam talk show-nya radio, wah ini kayaknya menarik, ini penting ini, ya sudah selesai kayak gitu dong. Tapi kalau di media tradisional mungkin bisa di bookmark ya, yang tadi itu nanti kapan-kapan misalnya dicari lagi ya, atau mungkin bisa di save, di share kemudian di save kayak gitu ya. Nah ini kita lihat bahwa internet sebagai media, maka tentu karena tadi berbagai media maka menggunakan gadget ya. Gadget itu bisa komputer, bisa laptop, ya, bisa HP, bisa tablet, ada sesuatu ya. Terus karakternya fleksibel, bisa dibawa kemana-mana, bisa kalau misalnya kepinginnya besar ya mungkin yang PC gitu ya, pakai layar yang PC gitu, mungkin agak lebih kecil, bisa dibawa laptop, mungkin lebih efektif lagi, mungkin menggunakan tablet, lebih kecil lagi menggunakan HP misalnya ya. Kemudian adalah interaktif ya, kita bisa komen, bisa nge-like, bisa nge-share ya. Kemudian ini aturannya belum rendah, tapi menurut saya ini cuma karena media ini baru ya. Media ini baru, beda dengan media-media sebelumnya yang sudah puluhan tahun bahkan ratusan tahun ya, kayak cetak itu. Mereka sudah ada aturannya. Tapi kalau internet ini karena baru di Indonesia baru tahun 2010 kalau nggak salah, karena saya ketika bisnis web itu tahun 2000 ya, tahun 2099, tahun 2000 dan 2001 itu saya masih susah jualan untuk membuat orang bikin website. Jangankan mau, ketika saya presentasi gitu mesti apa itu Pak Yusuf website? Website ini loh Pak, media yang menggunakan internet. Lah internet itu apa? Loh bagaimana Pak saya bisa beli di mana itu internetnya? Langganan Pak, lu langganan terus gimana? Itu kayak gitu tuh masih bertanyakan tuh, masih awal 2000 ya. Baru kita mungkin lebih enak itu tahun 2010 ke atas ya. Tahun 2010 itu sudah internet itu sudah murah. Kalau dulu hanya perusahaan-perusahaan besar, kemudian perusahaan menengah. Karena internet pada waktu itu langganan seingat saya 2 juta ya. Ya, baru kemudian mulai agak enak itu tahun 2010 itu ketika ada Telkom Flexi kalau nggak salah, Telkom Flexi, Speedy, ya, itu turun banget. Yang lainnya masih 2 juta, 3 juta, Speedy itu sudah 700.000. Sudah istilahnya kalau di dalam dunia bisnis sudah visible, sudah pas gitu ya. Sekarang sudah murah lagi ya, saya yakin murah lagi. Di Surabaya apalagi yang menyediakan ISP banyak. Kalau di perumahan-perumahan pinggiran seperti di perumahan kami ya nggak banyak. Kalau di perumahan kami cuma ada IndiHome sama First Media, itu tahap 1. Di tahap 2 padahal sebelahan itu cuma IndiHome sama My Republic gitu. Di sana nggak ada First Media, tapi di saya malah nggak ada Republik. Tapi kalau di Surabaya kan di kampung ibu saya tuh ada lagi tuh, banyak lagi ya. Jadi pilihannya banyak, dan karena ada persaingan ini kita bisa menentukan mana yang mungkin pelayanan atau harga yang kita sesuaikan ya. Nah, maka di sini kita lihat bahwa ternyata apa yang dulu pernah saya perkirakan dalam kuliah-kuliah itu, dan kadang-kadang sering memang saya melakukan survei singkat kepada teman-teman mahasiswa, itu konsumsi media konvensional ini semakin turun ya. Coba sih kita tes lagi.
Coba kita tes lagi. Saya seneng juga kadang-kadang. Coba yang sekarang, ya, mulai bangun, nggak usah mulai bangun tidur lah. Kemarin ya, kemarin sampai hari ini, berarti mulai bangun tidur sampai sekarang, sebelum kalian kuliah, siapa yang baca koran? Silakan raise hand. Yang baca koran? Nggak ada ya. Sekarang kalau baca majalah, ada nggak yang kemarin, bukan hari ini, kemarin dan hari ini, nggak hanya hari ini aja. Baca majalah? Ada? Raise hand? Oh, nggak ada. Sekarang saya balik lagi. Saya lanjutkan lagi. Kemarin dan hari ini yang mendengarkan radio. Raise hand. Hilvi, mendengarkan apa radio? Kemarin atau hari ini, Vi? Kemarin, Pak. Nah, oke, ya, karena pagi ini kan mulai kita kuliah pagi. Oke, satu orang kan? Ada lagi mungkin yang mendengarkan radio selain Hilvi? Berarti kalau media cetak sudah hilang, nggak ada yang mengkonsumsi, minimal di kelas saya, ya. Saya sendiri juga nggak baca koran, tapi kalau majalah masih, ya, majalah masih. Radio masih ada Hilvi. Sekarang televisi, siapa yang menonton televisi kemarin dan hari ini? Raise hand. Halo? Siapa yang kemarin dan hari ini nonton televisi? Nggak hanya hari ini, mulai kemarin aja, tapi kemarin aja, bukan dulu-dulu. Siapa yang melihat televisi? Loh, malah nggak ada. Oke, berikutnya saya nggak akan tanya siapa yang menggunakan internet. Nggak perlu ditanyakan ini. Nah, ini contoh teman-teman ya. Kalian sudah lihat survei saya secara sederhana ini aja, penggunaan media juga berkurang. Oke, kita lanjut. Sedangkan penggunaan internet ya semakin meningkat ya, misalnya contoh WA misalnya, dulu yang punya WA hanya beberapa, sekarang hampir kebanyakan punya WA, ya. Terus kemudian yang melihat YouTube ini, mungkin dulu beberapa, sekarang banyak ya. Saya pernah sampai heran ya, saya naik kereta ekonomi yang paling murah ya. Berapa kereta ekonomi yang paling murah? Bukan yang komuter ya, yang komuter itu kan ya kereta, tapi lebih ke apa itu? Ya kalau di Jakarta pakai listrik ya, kereta sudah antar kota lah kawan. Yang paling murah itu KRD, ya KRD itu paling murah, disubsidi sama pemerintah ya. Kalau di Surabaya itu KRD ke arah barat, yaitu sampai Kertosono, kemudian ke arah utara sampai Bojonegoro ya. Jadi ada dua KRD ya, Kertosono Gresik ya, Kertosono Lamongan, kemudian Bojonegoro Sidoarjo, ya itu yang paling murah. Saya pernah itu naik KRD yang menuju ke Kertosono, di depan saya itu ibu sama anak gitu ya. Ini kan di kereta yang paling murah ini ya, karena setiap stasiun dia berhenti. Ini bukan yang komuter itu yang cuma sampai ke Sidoarjo itu yang nggak ditarik sama logo loh, ini pakai logo ya sampai ke Kertosono, tapi paling murah. Setiap stasiun kecil dia pasti berhenti ya. Itu saya lihat anaknya itu ya, itu mainan YouTube, bukan mainan, lihat YouTube gitu. Nah sekarang ya, kayak ya kan yang pengguna kereta yang murah gitu kan pasti mungkin golongan bawah ya. Lu ini aja sudah pengguna YouTube ya. Jadi untuk mungkin teman-teman ya ini mungkin juga bisa dijadikan bukan sebagai pekerjaan, tapi mungkin bisa sebagai tambahan penghasilan buat kalian adalah sebagai YouTuber ya. Karena saya lihat itu penghasilan YouTuber sekarang gila-gilaan ya. Saya kemarin lihat ada survei gitu ya di YouTube gitu. Kayak ini channel tentang YouTuber ya gitu. Siapa penghasilannya itu? Penghasilan mereka sudah puluhan juta. Bukan orang yang terkenal kayak artis, tapi seorang biasa kayak gitu. Yang channelnya juga biasa juga ya. Ada contoh yang katanya ngakunya 20 juta. Saya lihat channelnya cuma mancing.
channel mancing gitu ya, mancing paling pendek juga videonya ya, juga 4-5 juta. Terus ada lagi, ini pegawai negeri nih, PNS ini, pegawai imigrasi ya, penghasilannya juga sudah cukup banyak. Saya lupa penghasilannya ada, cuma heran karena dia nggak punya nggak rutin ya, karena memang kerja, apalagi di imigrasi. Dia bikin apa ya, video itu sebenarnya sederhana, jadi dia senang apa namanya, touring gitu loh. Nah, touringnya itu bukan touring biasa ke tempat, tapi touring ke tempat-tempat menakutkan, misalnya Alas Purwo, alas apa, dan bukan siang hari, malam hari. Terus dia pasang kamera di depan dan di belakang, gitu udah sebenarnya, cuma gitu dok gitu. Dia melakukan perjalanan malam ke mana, gitu dok gitu. Itu saya lihat, wih, yang nonton ratusan ribu ya, penghasilannya sudah, padahal dia kayak negeri ya, pakai imigrasi. Jadi sekarang pengguna internet dan itu semakin banyak ya, maka sayang sekali kalau kalian sudah di DKV kemudian tidak memanfaatkan peluang ini. Yang lain yang bukan DKV sudah meluangkan, padahal kalau kita lihat video yang mereka bikin itu masih bagusan video yang kalian buat untuk tugas-tugas itu ya. Thumbnailnya itu masih bagusan kalian ketika mendesain ya. Mereka kadang-kadang nggak ada thumbnail, cuma apa, di screenshot gambarnya, diberi judul gitu aja ya. Jadi ini sebenarnya punya peluang bagi kalian. Nah ini yang terbaru ya, yang terbaru, koneksi yang paling banyak di apa ya, yang dipakai ya, yang paling dipakai itu adalah menggunakan HP ya. Contoh kalau yang saya tahu dari statistik YouTube channel saya, itu sekitar 90% mereka melihat video saya itu lewat HP ya. 9% itu menggunakan PC, komputer, laptop gitu ya. Terus kemudian sekitar 1% itu menggunakan televisi ya. Loh, cepat sekarang kok pakai televisi ya. Sekarang televisi yang baru itu sudah namanya smart TV ya. Jadi TV itu kayak HP sebenarnya. Jadi TV itu bukan hanya memancarkan itu, tapi di dalamnya TV itu sudah ada kayak prosesornya, sudah ada sistem operasinya. Biasanya Android ya, atau ada yang menggunakan kalau LG itu kalau nggak salah sistem operasinya Web TV. Web TV itu dulu Palm ya, sistem operasi Palm ya. Jadi Palm. Jadi ya kayak Android gitu. Jadi kita bisa nonton TV, bisa main game, bisa lihat YouTube kayak gitu ya. Nah ini sudah semakin banyak kayak gitu ya. Dan yakin karena sekarang internet sudah hampir merambah ke rumah-rumah. Orang tinggal beli TV yang smart TV tadi karena sudah ada sistem operasinya, langsung dicolokkan ke internet pakai kabel UTP ya, RJ45, otomatis itu sudah kayak komputer, cuma mereka kebanyakan ya hanya buat nonton TV atau nonton film ya, atau mungkin main game ya kayak gitu. Ini sudah 1%, tapi nanti mungkin ke depan semakin banyak ya. Tapi untuk yang HP ini mungkin tetap akan paling banyak. Ya, jadi HP itu sekarang sudah bukan sekedar gadgetnya anak muda ya. Sekarang HP itu sudah semua ya. Kalau dulu anak muda yang kepinginnya HP ya, tapi yang sekarang ya orang-orang tua ya sudah menggunakan HP ya kayak gitu. Oke, masuk di iklan, kita akan lihat bahwa contoh ini ya di Jepang ya, pengeluaran untuk iklan ya, tapi untuk yang media konvensional itu sudah turun ya. Ini enggak hanya di Jepang sih sebenarnya. Kalau kita lihat di Indonesia apalagi ya, sudah turun drastis ya. Khususnya di media cetak kalau nggak salah ya. Di media cetak udah turun drastis. Kalau media televisi mungkin stabil ya, media radio mungkin stabil. Yang sekarang terpukul itu sebenarnya media cetak ya. Pak Yusuf, terus apa orang-orang nggak punya uang? Ya mungkin sebagian karena itu, tapi yang lebih besar adalah mereka memindahkan ya budget iklannya, strategi kampanyenya dulu di media cetak, sekarang sebagian dipindah ke internet ya. Jadi mereka mungkin masang iklan di radio, di koran, tapi mungkin nggak sebanyak dulu. Di radio tetap, di televisi itu, tapi sekarang ditambah di internet. Misalnya lewat ke YouTube ya, lewat Instagram, mungkin lewat Facebook ya, atau mungkin juga lewat website tertentu, misalnya kayak detik.com mungkin rame, kompas.com rame, jawabos.com misal rame, itu seperti itu. Atau lewat jaringan iklan ya, kayak misalnya Google AdSense, Google Ads ya.
beriklan di Google Ads, otomatis sama Google nanti akan disebar iklannya ke media-media di dalam jaringannya. Jadi ini sudah hampir seluruh dunia ya, nggak hanya sekedar Jepang. Tapi pengeluarannya untuk yang media internet naik ya, naik, nggak hanya di Jepang dan di mana-mana. Ya, ini maka kita lihat bahwa media online atau disebut sebagai digital media merupakan media informasi yang disajikan dengan menggunakan media dalam jaringan internet. Jadi kalau tadi koran bentuknya dicetak ya, informasinya disampaikan lewat yang dicetak ya, di dalam kertas kemudian dicetak, entah yang nggak dijilid koran, kemudian tabloid, atau dijilid kayak majalah, atau kemudian disampaikan lewat gelombang elektromagnetik kayak kemarin ya, menggunakan perangkat radio, media radio, atau kemudian disiarkan lewat gelombang elektromagnetik tapi menggunakan perangkat televisi, siaran televisi. Nah, sedangkan media internet itu disiarkan di lewat internet. Ya, internet itu apa? Ya seperti kita berlangganan internet itu kayak IndiHome, First Media, atau kalian pakai paketan itu. Jadi selama kalian menggunakan HP tapi nggak berlangganan paket internet ya, atau mungkin ada pulsanya ya nggak bisa ya. Jadi ini kayak saluran ya. Jadi media online sepenuhnya memang tidak menggunakan bahasa Indonesia karena yang menciptakan adalah bukan orang Indonesia ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan adalah media online itu adalah media dalam jaringan ya, atau media daring. Kalau sekarang daring itu singkatan dari dalam jaringan ya, online ya. Online itu bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia daring ya, itu sebenarnya singkatan dari dalam jaringan. Lawan katanya adalah offline, adalah luring ya. Online, offline, daring, luring. Kalau dulu istilah daring, luring cawareng ya, cawareng online, offline. Tapi sekarang karena pandemi banyak kuliah online sehingga kuliah daring ini banyak kita dengar ya. Nah, ini kalau istilah kalau penjelasan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, daring merupakan singkatan dalam jaringan yang maksudnya adalah dalam jaringan internet. Ya. Jadi mereka lebih sering menggunakan media daring atau media online. Namun tidak semua informasi yang disajikan dalam jaringan internet tidak semua disebut sebagai informasi media online ya. Karena media online sendiri memiliki beberapa karakteristik ya. Berikut ini akan saya jelaskan 15 karakteristik media online ya. Kalau kemarin kita sudah belajar karakteristik dari media cetak, media radio, media televisi, sekarang kita akan melihat apa yang menjadi karakter dari media internet. Oke, yang pertama. Oh ya, ini kita harus mengetahui karena untuk tadi sebagai keunggulan dan kelebihan ya. Oke, yang pertama ya, karakter yang pertama dari media internet adalah satu, kapasitasnya luas ya. Kalau koran ya terbatas dengan halaman ya. Kalau sudah habis gitu ya nggak bisa. Cuma memang kalau koran bisa nambah kertas kemudian bisa nyetak ya. Tapi tentu ada biaya lagi karena beli kertas lagi, beli tinta lagi ya, nambah waktu lagi ya. Sedangkan radio sama televisi nggak bisa ditambah. Loh, kenapa Pak? Ya karena kan radio dan televisi ini menggunakan space ya, space ruangnya itu apa? Waktu ya. Waktu itu kan terbatas. Misal, waktu kan cuma sehari semalam 24 jam. Kurang, nggak bisa. Ya itu 24 jam. Jadi terbatas sekali ya. Iklannya banyak ya sudah disuruh besoknya ya. Tapi kalau online ya kapasitasnya luas sekali ya. Contoh di dalam misalnya website detik.com itu kalau misalnya di print gitu, dijilid, itu mungkin nggak tahu tepalnya berapa banyaknya. Ya, banyak sekali ya, banyak sekali. Jadi, ini dengan cara begitu maka di dalam website itu kayak detik.com itu berita yang seperti kayak media cetak ada, berita radio kayak podcast juga ada, berita yang kayak televisi modelnya video juga ada, ya. Bahkan mungkin ada permainannya, ada hiburannya lengkap gitu sebenarnya ya. Kayak gitu. Ini contoh kapasitasnya ini terbatas ya. Kapasitasnya luas sekali. Kemudian yang kedua, informasi di online ini lengkap ya. Mau cari apa saja ada ya. Cari apa saja.
ya. Kemudian apa namanya, berbeda dengan media konvensional ya, jumlahnya ini informasinya juga dibatasi lama terbatas. Ya, contoh di detik.com, politik ada, olahraga ada, luar negeri ada ya, berita luar negeri, apa hiburan kayak gosip artis ada. Coba kalau kita di koran ya, paling banyak mungkin politik ya, hiburan mungkin 1 halaman, olahraga mungkin 1 halaman gitu ya, apalagi ya, kuliner mungkin 1 halaman. Sedangkan di apa namanya, di media online, banyak, ini nggak ada batasan ya. Kemudian berikutnya adalah media online ini kita bisa interaktif ya. Salah satu interaktifnya adalah memberikan komen ya. Jadi kalau kalian jengkel apapun dengan media konvensional, dengan beritanya ya, mau tidak mau kalian terima ya. Paling cuma hanya ngomel-ngomel yang dengerin cuma orang-orang yang dekat kalian ya, keluarga yang lagi pergi berita sampai ke wartawannya gak gelem soro, gak gelem berita ya, segitu ya. Tapi kalau media online ya, kalian tinggal, kalau nggak suka ya, wah wartawannya bodoh ini, wartanya yang males ini, nggak mau cari menelusuri lagi ya, itu bisa sampaikan ya, kecuali nanti di delete ya adminnya. Tapi kan kita bisa memberikan komentar ya, bahkan kemudian kita suka mungkin nge-like ya, ada gambar hati gitu ya, atau kemudian ini merasa penting ini, wah tak beritahukan ke teman yang lain ya, saya share ya ke WA, bisa saya share ke Facebook saya, bisa ya gitu. Jadi bisa banyak hal yang kita mau share, ke Instagram juga bisa ya. Nah ini, maka kadang-kadang di komen ini kita akan bisa melihat mungkin ada sebuah berita yang pro dan kontra, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Dan yang terjadi kadang-kadang yang pro kontra ini malah berkelahi di komentar. Tapi dibiarin kadang, saya lihat tuh dibiarin sih gitu, nggak di jalan tengah gitu, biarin lah supaya tambah rame. Yang keempat ya, ini yang menarik ya, ini yang menarik. Kalau kita misalnya apa namanya, bikin berita di koran salah ya, ada itu kadang-kadang kan, misalnya foto tapi antara foto dan keterangan foto captionnya berbeda, ya sudah, kalau salah ya kita cuma besok diralatnya ya, besok ya. Sedangkan kalau di radio sudah tersampaikan ya, kalau di screenshot gitu sudah screenshot ya. Contoh waktu yang lalu pas berita-berita yang salah di screenshot ya kan, ya itu sudah. Tapi kalau di internet ya meskipun bisa di screenshot langsung juga bisa diedit ya. Jadi lebih cepat ya, kalau perlu di delete. Jadi nggak setuju, salah gitu, delete lagi beritanya, bisa itu hilang gitu ya. Ya, contoh, jadi dengan adanya media online ini, editing naskah ini cepat ya, ubah lagi apa gitu ya, ada kesalahan di komentar langsung ini salah, langsung diedit lagi. Terus kemudian yang berikutnya, salah apa sih, kenyataannya benar ya, tadi salah saya minta betulin, sekarang sudah dibetulkan gitu, tapi si adminnya nggak menanggapin komentar tadi. Jadi yang baru-baru dipikir yang komentar ini ngada-ngada ya. Kemudian yang kelima, publikasinya, istilahnya siarannya itu bisa kapan saja. Kalau koran itu misalnya harian hanya cuma pagi hari ya, sedangkan di radio dan televisi mungkin bisa ya 24 jam, tapi kalau internet juga bisa 24 jam ya. Jadi apa namanya, nggak perlu misalnya ada pembatasan, jam ini baru ada, ada berita baru kayak tadi itu misalnya, langsung wartawan langsung nulis gitu, submit, langsung udah muncul, orang udah langsung baca ya. Sedangkan mungkin koran, kalau televisi itu mungkin menunggu di waktu-waktu tertentu, yaitu misalnya di program berita ya, kalau belum berita ya mungkin tidak akan disampaikan. Kalau di internet langsung submit gitu ya. Jadi publikasi cepat ya. Lah, maka berikutnya adalah karena apa namanya, media online ini apa namanya bisa dibaca kapanpun, maka ini takkan pernah basi katanya ya. Karena apa, tadi bisa diarsip ya. Jadi contoh, ada beberapa berita yang mungkin umurnya bukan sifatnya news ya, sifatnya feature, ini mungkin masih bisa dibaca. Misalnya contoh pengalaman artis apa namanya saat melahirkan. Nah ini mungkin sudah 5 tahun lagi kita baca lagi mungkin masih oke ya, pengalaman dia melahirkan siapa si Nagita Slavina melahirkan anak keduanya, ini adiknya siapa itu,
Nah, ini mungkin kapan lagi kita baca mungkin masih oke, ya. Sepertinya nggak ada basi, ya. Karena tersimpan, ya. Apalagi kalau misalnya kita baca tentang Nagina, mungkin berita-berita yang lamanya terkait Nagina, ya Nagina muncul semua, ya, nah, gitu. Kemudian cepat terakses, ya. Selama ada internet, terus kemudian apalagi kemudian dia subscribe, ya, berlangganan notifikasi. Kalau di YouTube subscribe, kemudian loncengnya diklik. Atau kalau di website itu newsletternya kita hidupkan, ya. Setiap ada informasi dia langsung dinotifikasi, langsung bisa tahu, ya, kayak di blast, ya, kayak diberitahu semuanya, gitu, ya. Tentu nggak semua, cuma hanya mungkin subjudulnya, ya, judulnya aja. Supaya lebih detail mereka melihat di dalam website supaya lebih detail, ya. Kemudian jangkauannya luas. Nah, saya bilang tadi radio meskipun mungkin jangkauannya dunia, yang tadi saya bilang radio dunia, tapi itu mungkin kualitasnya sudah kurang bagus. Tapi kalau internet, selama dia punya koneksi internet, kualitasnya sama, ya. Misalnya saya yang di Sidoarjo mendengarkan radio SS, sama dengan orang Indonesia, orang Surabaya yang mungkin lagi dinas atau lagi migrasi atau istilahnya diaspora di Kutub Utara misalnya, dia masih bisa. Ada loh beberapa. Saya dulu punya klien, ya. Klien, ya, orang Indonesia, ya, istrinya itu orang Indonesia, suaminya orang Norwegia, dia tinggal di Norwegia, suaminya tentara Norwegia, ya, di sana, ya, Norwegia kan sudah hampir dekat Kutub Utara, dingin, ya. Berarti mungkin kalau dia kangen-kangen kita, dengerin radio SS, orang Surabaya misalnya, ya masih kualitasnya sama bagusnya dengan saya dengerin radio SS dari Sidoarjo, SS kan di Surabaya, kayak gitu, ya, jangkauannya luas, ya, internet ini. Ini juga peluang bagi kita, ya, kalau kita mau bisnis, ya, sebenarnya nggak hanya orang Surabaya aja. Kalau kita punya toko dulu hanya dibeli orang yang bisa sampai ke toko kita, ya, mungkin dari Surabaya dan sekitarnya. Tapi kalau kita sekarang jualan lewat internet, ya siapapun bisa, ya. Lupa Yusuf masa bisa dikirim, ya bisa pakai pos. Saya sampai sekarang loh sering beli lewat online yang luar negeri, ya. Saya lewat Alibaba, ya. Dan ternyata barang-barang saya itu dikirim dari Uzbekistan yang terakhir itu. Saya lihat, dari Uzbekistan. Saya pikir Cina, ternyata Uzbekistan. Harganya murah sekali, ya. Harganya murah sekali. Contoh seperti jam saya yang pakai ini. Kira-kira harganya berapa ini? Ini saya beli nih lewat Alibaba. Ini kalian tahu ya, ini harganya $1. Malu ya saya. Beli jam harganya cuma $1. $1 ini. Ya, dikirim dari Cina waktu itu, ya. $1. Terus kemarin saya beli lagi jam untuk anak saya, ya, harganya juga $1, ya. Itu kalau saya beli di sini ya sekitar 100.000, 200.000, ya, dengan kualitas yang sama dengan itu, $1. Loh, berarti enak beli di sana, Pak? Yo, iya, tapi kayak enaknya lama, ya, sekitar 1 bulan lah. Ini saya beli lagi, saya beli 3 kemarin percobaan, ya, bukan percobaan, saya beli lagi terakhir beli jam, ya. 1 buat istri saya, 1 buat anak saya perempuan, 1 buat anak laki. Belinya bareng, hari yang sama. Cuma tokonya beda-beda dan jamnya beda karena di tokonya beda. Untuk istri saya, sama anak saya sudah datang. Pertama punya anak saya dulu, sudah cepat. Terus istri saya mungkin selisih beberapa hari, mingguan. Ini anak saya yang laki nih, jam anak laki sampai sekarang belum datang. Kemarin yang pandemi itu sempat beli jam tangan juga untuk istri saya, ya. Itu sampai lama malah, sampai 3 bulan atau 4 bulan, ya, sampai saya komplain, sampai uangnya dikembalikan. Uangnya dikembalikan, ternyata bukan barangnya hilang atau apa, ternyata barangnya itu kesimpan, ya. Jadi setelah uangnya dikembalikan ke saya, udah lama gitu, sudah tapi beres ya sudah, berarti saya nggak dapat jam tapi uang saya kembali, lama gitu, ini jamnya datang. Jamnya datang, ya sudah, saya terima. Oke, berikutnya aktual, ini yang tadi yang disampaikan teman-teman, ya, aktual. Jadi kalau ada kejadian sekarang bisa langsung disampaikan dengan cepat, ya, aktual, ya. Beda dengan kayak koran tadi, koran nggak aktual, ya, harus menunggu besok, ya. Radio, televisi mungkin bisa pakai breaking news, ya, tapi kalau enggak dia nunggu di jam tertentu yang ada momen untuk menyampaikan berita, ya. Kemudian pembaruan berita, ya. Nah, karena tadi berita online tadi bisa aktual kapan saja,
Ini juga langsung bisa. Jadi kalau salah beritanya bisa langsung direvisi lagi di berita selanjutnya atau ditambahkan, dibaruin. Oh tadi itu belum ada namanya korbannya. Sekarang berikutnya di berita berikutnya sudah ada namanya. Oh tadi itu yang meninggal cuma 2, ternyata yang baru lagi ada tambahan lagi. Ini bisa ya, contoh yang kayak kasus Semeru ini kan korbannya ada kan. Nah, ini ternyata kalau di online langsung bisa cepat. Oh ini sekarang udah lagi, tadi belum ada korbannya, masih ada, sekarang sudah teridentifikasi kayak gitu ya. Kemudian interaktif ya, sama dengan tadi itu ya, bisa memberikan komentar di ini interaktifnya bisa komentar, bisa like, bisa share, dan kemudian interaktif lainnya adalah kita bisa memberikan apa ya, bentuk-bentuk yang kita minta interaktifnya mereka. Contoh kita bikin polling. Bagaimana menurut kalian kebijaksanaan pemerintah saat ini yang terkait dengan ini? A, setuju, B, tidak setuju misalnya. C, tidak mendukung misalnya. Kita langsung tahu ini interaktif, ini cepat ini ya. Terus kemudian misalnya bikin discussion atau forum ya. Nah, ini mereka bisa saling berdiskusi di situ ya. Ini sudah sangat interaktif ya. Bukan hanya sekedar kolom komentar. Kemudian ini arsip ya. Semuanya informasi terarsip di database-nya mereka. Ya, dan kita bisa nge-retrieve ya, bisa ngambil lagi datanya mereka kapanpun ya. Ini menarik, kalau dulu saya pernah bikin skripsi saya yang S1 itu adalah menggunakan media Surabaya Post. Saya harus datang ke perpustakaan Surabaya Post ya, kemudian saya bilang sama petugasnya, saya ingin ya, karena kalau nggak salah saya mengambil berita itu tahun 70 ya, 70 sampai tahun 80 ya, berarti itu saya minta ya, saya keluarin, lama nunggu ya, terus saya kayak gitu. Sekarang nggak perlu harus datang ke perpustakaan, harus ngambil kertas, itu tinggal search itu langsung ketemu kan. Nah itu bisa tersimpan ya. Cuma memang kalau terkaitan ini ada terkaitan dengan server ya. Kemarin kalau nggak salah tempat penyimpanan server di gedung cyber ya. Dulu saya punya klien, server saya simpan di situ ya. Kemarin kebakaran ya. Sehingga website saya aja yang juga web hosting aja di situ nggak bisa diakses. Ini kalau cuma hanya jadi katanya servernya nggak apa-apa, cuma ketika kebakaran listriknya dimatikan gitu, otomatis nggak bisa diakses. Bayangkan ini sampai servernya, kalau servernya hilang udah data yang mungkin bawahnya itu sampai berapa lama itu hilang. Ya, maka perlu ada backup. Backupnya harusnya tidak di gedung itu, ya. Jadi ya, servernya di gedung cyber, mungkin backupnya di Singapura gitu, atau mungkin backupnya di Amerika, atau sebaliknya yang diakses di Singapura mungkin backupnya di Bangkok gitu. Jadi ada apa-apa masih ada backup gitu ya. Kemudian saling terhubung ya. Itu yang namanya link ya, hyperlink ya, atau web ya. Web kalau lihat itu kan rumah laba-laba yang saling menyambung. Jadi kalau kita melihat berita ini kemudian di bawahnya ada berita yang terkait gitu. Langsung kita ngeklik, udah nggak karu-karuan nyambung ke sana kemari ya. Kemudian adanya multimedia bisa ya, suara juga bisa, apalagi sekarang video juga bisa ya. Ini yang menarik karena dengan adanya video ya enak ya, meskipun kadang-kadang tetap videonya disimpan di server video. Contoh misalnya video ini disimpan di YouTube ya, tapi linknya dimasukkan di dalam berita. Jadi kalau kita ngeplay, pada dasarnya ngeplay dari YouTube ya, karena kan kalau video biasanya kadang-kadang butuh bandwidth dan butuh space yang besar ya. Nah ini tidak semua media mau mengeluarkan biaya lagi ya. Contoh dulu saya pernah tahu ada sebuah media yang menggunakan streaming ya. Jadi normalnya nggak ada streaming, kemudian pakai streaming ya, media radio ya, ada streaming. Ini ketika di streamingnya ini ternyata dia harus butuh server, terus kemudian harus punya langganan bandwidth yang besar ya, sehingga nggak bisa banyak diakses. Kalau nggak salah sekali akses cuma 100 orang. Jadi kalau ada yang akses lagi yang ke 101 nggak bisa gitu ya. Ini saya bilang kenapa nggak di-upgrade, maksudnya tambah lagi. Kalau di-upgrade otomatis biaya lagi ya kan gitu. Cuma sekarang ada beberapa media yang khusus untuk streaming, jadi dia titip ke situ ya, Kalau dulu kan memang di servernya dia. Jadi kayak misalnya kita punya video, nggak perlu video kita letakkan di server kita ya, video itu cukup diletakkan misalnya di YouTube, kemudian diberikan linknya aja di dalam website kita. Jadi kalau ada orang mau melihat video, sebenarnya itu adalah video yang dilihat di
YouTube, atau kalau misal lebih detail diklik masuk ke YouTube ya, itu di embed istilahnya. Kalau dilihatkan linknya, tapi itu ngeplaynya di sana. Sehingga apa? Ngirit bandwidth, ngirit space kayak gitu. Nah, ini kaitannya dengan yang tadi itu, yang kaitan dengan saling terhubung, yaitu ada link dan backlink. Nah, link dan backlink ini adalah juga apa ya? Menunjukkan bahwa keterkenalkan berita kita. Jadi kalau banyak yang nge-share kayak tadi itu ya, berarti kan banyak link ya, link yang di kita, yang dibagikan orang lain ya. Link yang diberikan orang lain kemudian diklik itu namanya backlink ya. Jadi yang tadi itu kalau berita ini bagus ini, kemudian saya share ya di Facebook saya, kemudian misalnya di Instagram saya, lah berarti link-link yang di Instagram, di Facebook itu namanya backlink ya. Ini kan enak ini, jadi seakan-akan kita dibantu untuk mempromosikan. Ya, itu adalah 5 karakteristik tentang media internet ya. Hari ini kita masukin media yang baru, ya, ini adalah media internet. Ini kita masih mempelajari tentang karakteristik dari media internet ya. Kita nanti akan lanjutkan di minggu depan ya tentang karakter media internet. Saya yakin bahwa media internet ini adalah media masa depan ya, media yang tetap akan dikonsumsi kecuali mungkin ada media baru lagi. Ya, masa dulu orang bayangkan ada media baru ya. Ketika orang ada koran mungkin nggak membayangkan ada media radio. Ketika ada media radio tidak membayangkan ada media televisi. Ketika ada media televisi nggak membayangkan ada media internet ya. Tapi kalau nggak salah kemarin kalian ada yang tanya ya, atau gini, ketika ada media radio orang bilang media koran mati ya, ternyata nggak mati juga. Kemudian ada media televisi bilang oh media radio akan mati. Kemudian ada internet orang bilang oh media televisi mati. Sebenarnya mati sih tidak mungkin ya, mati suri ya. Atau lemes gitu ya, berkurang apa gitu bisa ya. Tapi nggak benar-benar mati. Nanti orang juga akan menemukan bentuknya untuk media itu. Contoh, ya ini dulu saya diskusikan di kelas dulu kalau nggak salah. Karena dulu nggak ada media internet, yang ada televisi yang paling ramai waktu itu. Waktu saya kuliah S1 di tahun 90, ya. Bahkan televisi waktu saya kuliah di televisi itu belum ada televisi swasta. Belum ada, kuliah tahun 90 itu, oh sudah ada TV swasta, TPI kalau nggak salah ya. Belum banyak seperti sekarang, ada TPI tahun 90, kemudian RCTI, SCTV 3 itu. Tapi TV kita yang pada waktu itu belum ada, belum bisa itu. Maka kalau saya dulu TV saya itu akhirnya saya bawa ke servis untuk ditambahin alat sehingga bisa melihat televisi selain TVRI itu. Ya, waktu itu kita diskusikan apakah media koran, media radio akan mati gitu ya, karena adanya media televisi yang lebih enak, yang lebih banyak keunggulan kayak gitu. Ternyata media radio yang nggak mati, karena kemudian radio menemukan bentuknya adalah media yang cocok untuk menemani di mobil saat berangkat kerja, apalagi macet, menemani saat malam hari ketika mungkin dia harus bekerja sebagai satpam, sebagai dokter jaga dan macam-macam, belum mati. Sedangkan koran kemudian menemukan bentuknya itu bisa hanya untuk segmen tertentu, misalnya contoh tentang memasak itu koki, kemudian sepak bola gitu dan macam-macam ya. Jadi menemukan bentuknya ya. Saya yakin tetap mungkin nggak akan mati, tapi mungkin akan berkurang ya. Kok media cetak mungkin akan berkurang, media radio mungkin juga akan berkurang, media televisi mungkin juga akan berkurang ya. Atau mungkin mereka sekarang tetap hidup tapi punya kekuatan lain di media baru, media internet ini. Maka bagi kita sekarang harus benar-benar memanfaatkan dan menguasai media internet ini, mempelajari lebih dalam, lebih detail kekuatan ini, siapa ini mungkin bisa kita manfaatkan. Maka di mata kuliah manajemen periklanan yang baru-baru ini saya masukkan juga karakteristik media internet. Dulu tidak masukkan ya, karena memang masih belum powerful. Sekarang sudah powerful media internet ini. Kalau kita tidak beriklan di media internet, ya padahal pendengarnya banyak, konsumen kita banyak di mengkonsumsi media internet. Nah, mau tidak mau kita harus menggunakan media internet juga. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan terkait perkuliahan hari ini?
kita mempelajari karakteristik media internet. Insya Allah kita sambung lagi di pertemuan berikutnya, masih berkaitan karakteristik media internet. Setelah itu kita akan belajar tentang mengevaluasi kampanye kita, apakah kampanye kita berhasil atau tidak. Itu ini masih materi berkaitan dengan media planning ya. Jadi setelah karakteristik internet, mungkin kita akan belajar belajar tentang media planningnya ya. Setelah itu melihat atau melakukan evaluasi atau monitoring kampanye kita. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kemal, nggak mau tanya Kemal? Oh tidak Pak, sudah jelas kok Pak. Jelas ya, wong internet itu juga udah nggak usah dijelaskan, saya sudah paham itu Pak Yusuf, saya setiap hari ngakses internet ya Mal ya. Ya teman-teman, oke, kalau nggak ada pertanyaan kita akhirin perkuliahan pagi ini. Semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf kalau mungkin ada kata dan tindakan yang tidak berkenan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.